Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arden Religian Putra, NIM 0910633002 akan mempresentasikan bab 4 dari buku RFID Handbook, judulnya Prinsip Fisik Sistem RFID. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Informasi dan Pengkodaan dengan dosen pengampu Bapak Rudi Yuwono. Langsung saja. Sistem RFID banyak beroperasi menurut inductive coupling. RFID menggunakan gelombang elektromagnetik yang berfrekuensi di atas 30 MHz. Pada bab ini dibahas mengenai gejala-gejala dan teori medan elektromagnetik dalam sistem RFID. Pertama, tentang medan magnetik. Setiap muatan yang bergerak atau elektron dalam kawat atau dalam ruang hampa adalah terkait dengan bidang magnetik, seperti yang akan ditunjukkan pada gambar 4.1. Intensitas medan magnet dapat didemonstrasikan secara eksperimental gaya bekerja pada jarum magnetik kompas. Ini adalah satuan dan simbol-simbol yang digunakan dalam bab dan buku RFID Handbook ini, atau simbol-simbol dan satuan yang akan banyak ditemui saat kita mempelajari tentang RFID. Menurut Kuchling tahun 1985, integral kontur kekuatan medan magnet sepanjang kurva tertutup adalah sama dengan jumlah kuat arus tersebut, seperti yang dirumuskan pada persamaan yang ditambakan di layar. Ini adalah gambar tadi 4.1 yang menjelaskan tentang bagaimana saluran flux dari magnetik itu yang dibangkitkan di sekitar konduktor yang dialiri arus. Kemudian yang gambar 4.2 adalah garis flux magnetik di sekitar koil silindris yang dialiri arus. Menurut Kuchling lagi, dalam konduktor lurus, kuat medan H sepanjang saluran flux sirkular dalam jarak R adalah konstan, atau H sama dengan 1/2pi R. Konduktor loop digunakan sebagai antena magnetik untuk membangkitkan medan magnet bolak-balik seperti yang digambarkan pada gambar 4.3. Menurut Paul tahun 1983, untuk menghitung jalur kuat medan sepanjang sumbu X dari koil bundar atau konduktor loop digunakan rumus di bawah ini. H sama dengan I kali N kali R kuadrat dibagi 2 akar R kuadrat tambah X kuadrat pangkat 3, di mana N adalah jumlah belitan, R adalah radius lingkaran, dan X adalah jarak dari tengah koil. Jarak sama dengan 0, rumus tadi dapat disederhanakan menjadi H sama dengan I kali N dibagi 2R. Untuk menghitung jalur kuat medan dari konduktor loop persegi dengan panjang tepi A kali B dalam jarak X digunakan rumus di bawah ini. Kemudian tentang flux magnetik dan kepadatannya. Flux magnet dengan luas bidang A dan kepadatan flux B dapat dirumuskan V sama dengan B kali A. Dengan di bawah ini B adalah bidang dari kepadatan dari fluxnya, kemudian hubungan kepadatan flux B dengan kuat medan H dirumuskan B mu 0 mu R kali H sama dengan mu H, dengan mu 0 adalah konstanta dengan besar 4pi kali 10 pangkat 6 S per M. Tidak ada satu loop konduksi, namun N loop dari daerah yang sama A, melalui mana saat I yang sama mengalir, setiap loop konduksi memberikan kontribusi proporsi yang sama dengan jumlah flux total, atau seperti yang digambarkan dengan rumus di bawah ini. Rasio flux terhubung yang timbul dari bidang tertutup oleh arus I ke arus dalam konduktor yang menutupinya disebut induktansi L, seperti yang digambarkan pada gambar 4.7. Induktansi mutual adalah deskripsi kuantitatif dari kopling fungsi dua konduktor loop. Koefisien kopling K dirumuskan K sama dengan M dibagi akar L1 kali L2, dengan nilai K ini biasanya bernilai antara 0 dan 1. Hukum Faraday. Ada kita kenal dengan keadaan vakum. Dalam hal ini, kuat medan E menimbulkan medan listrik rotasi. Periodik perubahan flux magnetik atau frekuensi tinggi saat ini dalam sebuah antena menghasilkan medan elektromagnetik yang menyebar sendiri dari
kejauhan. Konduktor loop terbuka itu adalah tegangan rangkaian terbuka membangun di ujung hardware konduktor tertutup loop yang biasanya disebut tegangan induksi. Tegangan ini berkorespondensi dengan integral saluran dari kuat medan E yang dihasilkan di sepanjang jalan loop konduktor dalam ruang. Permukaan logam, kuat medan listrik E juga diinduksi di permukaan logam. Ini menyebabkan pembawa muatan bebas mengalir ke arah kekuatan medan listrik. Arus yang mengalir dalam lingkaran diciptakan disebut arus eddy. Ini bekerja melawan flux magnet yang menarik atau yang kita kenal dengan hukum Lenz, yang signifikan dapat meredam flux magnetik di sekitar permukaan logam. Hukum Faraday bisa ditulis seperti di bawah ini. Kemudian gambar 4.11 menunjukkan kuat medan E, kuat induksi elektrik dari medan E dengan material yang berbeda. Dari atas kita lihat ini adalah permukaan logam, kemudian konduktor loop, kemudian keadaan vakum. Untuk konfigurasi lingkaran konduktor dengan lilitan M, kita juga dapat mengatakan bahwa UI sama dengan N kali D per dt. Nilai integral kontur EI kali ds dapat ditingkatkan sebanyak N kali jika jalur integrasi tertutup dilakukan N kali. Gambar 12 menunjukkan yang sebelah kiri adalah konduktor loop yang dikopel secara magnetik, kemudian yang kanan adalah rangkaian ekivalen untuk konduktor loop yang dikopel secara magnetik. Induktasi sendiri atau self inductance itu pergantian V dimakan oleh pergantian arus Din per dt yang menginduksi tegangan Un di rangkaian konduktor yang sama. Induktasi mutual atau mutual inductance adalah pergantian fungsi dimakan oleh pergantian arus Din per dt yang menginduksi tegangan dari konduktor Lm yang berdekatan. Kedua induktansi dikopling secara mutual. Resonansi, tegangan U2 diinduksi dalam kumparan transponder digunakan untuk menyediakan pasokan listrik untuk memori data. Agar secara signifikan meningkatkan efisiensi dari rangkaian ekivalen, diilustrasikan pada gambar 4.12. Kapasitor C2 dihubungkan secara paralel dengan kumparan transponder L2 untuk membentuk sebuah rangkaian resonan paralel dengan frekuensi resonansi yang berhubungan dengan frekuensi kerja RFID. Frekuensi ini digambarkan dan dirumuskan seperti F sama dengan 1 dibagi 2pi akar L2 kali C2. Transponder diklasifikasikan sebagai aktif atau pasif tergantung dari jenis asupan daya yang digunakan. Transponder aktif itu bekerja dengan menggabungkan baterai mereka sendiri untuk menyediakan pasokan listrik ke operator data. Dalam transponder, tegangan U2 umumnya hanya diperlukan untuk menghasilkan bangun sinyal. Segera setelah tegangan U2 melebihi batas tertentu, sinyal ini diaktifkan dan menempatkan pembawa data ke modus operasi. Transponder kembali ke mode hemat daya atau sleep atau ke mode standby setelah selesai transaksi dengan reader atau ketika tegangan U2 jatuh di bawah nilai minimum. Sedangkan transponder pasif pembawa data yang telah memperoleh pasokan daya dari tegangan U2. Untuk mencapai hal ini, tegangan U2 diubah menjadi arus arah dengan menggunakan jembatan banyak arah yang kemudian dihaluskan. Ini adalah gambar nomor 17, bagaimana prinsip kerja dari pengaturan tegangan dalam transponder yang menggunakan regulator shunt dalam rangka untuk mengatur tegangan U2 independen dari koefisien coupling K atau parameter dan untuk terus konstan dalam praktek. Praktisnya tegangan tergantung shunt resistor RS dihubungkan secara paralel dengan beban resistor RL. Diagram rangkaian setaranya untuk ini ditunjukkan pada gambar di atas. Untuk mendapatkan arus maksimum dari dalam L1, kumparan konduktor pada reader operasi frekuensi FTX, rangkaian resonansi dengan frekuensi resonansi Fres sama dengan FTX dibuat oleh koneksi seri dari kapasitor C1. Frekuensi resonansi dari seri resonansi dapat dihitung dengan sangat mudah menggunakan persamaan Thomson atau dengan FTX sama dengan rumus frekuensi resonansi yang tadi. Karena konfigurasi seri, impedans total Z1 adalah impedans total dari masing-masing komponen, yaitu komponen resistor, komponen induktor, dan komponen kapasitor. Gambar 425 menunjukkan diagram rangkaian yang ekivalen untuk pembaca atau reader dengan antena L1. Keluaran transmitter, cabang dari keluaran transmitter
ini membangkitkan voltase HF, dan kemudian antena pada penerima pada reader ini secara langsung dihubungkan ke antena coil. Gelombang elektromagnetik, medan listrik mengelilingi medan magnet dan itu sendiri bervariasi dari waktu ke waktu. Karena variasi bidang rotasi listrik dari waktu ke waktu, medan magnet dengan garis-garis medan tertutup terjadi pada ruang atau bidang rotasi. Ini mengelilingi medan listrik dan sendiri bervariasi dari waktu ke waktu sehingga menghasilkan medan listrik yang lain. Gelombang elektromagnetik merambat ke ruang berbentuk sebuah bola dari sudut penciptaannya. Pada saat yang sama, gelombang elektromagnetik mengangkut energi di sekitarnya. Sebagai jarak dari sumber radiasi meningkat, energi ini dibagi ke suatu lingkup meningkatkan luas permukaan. Dalam hubungan ini kita berbicara tentang kekuatan radiasi per satuan luas atau juga yang disebut dengan radiasi kepadatan S. Dan emitter bola, emitter disebut isotropik, yaitu energi yang dipancarkan sama ke segala arah. Pada jarak R, kepadatan radiasi S dapat dihitung dengan mudah sebagai hasil bagi dari energi yang diberikan oleh emitor, sehingga PEIRP sama dengan daya transmisi dan luas permukaan bola. Dengan S tadi dirumuskan dengan PEIRP dibagi 4PR 42. Energi diangkut oleh gelombang elektromagnetik disimpan dalam listrik dan magnetik bidang gelombang. Oleh karena itu ada hubungan tetap antara radiasi kerapatan S dan lapangan kekuatan E dan H yang saling berhubungan listrik dan magnetik bidang. Dan listrik E dengan kekuatan medan listrik berada pada sudut kanan ke bidang magnet H. Daerah antara E dan H membentuk vektor gelombang depan dan didapat sudut ke arah propagasi. Kepadatan radiasi S ditemukan dari vektor pointing radiasi S sebagai produk vektor dari E dan H. Hubungan antara kuat medan E dan H didefinisikan oleh permisivitas dan konstanta dielektrik media perambatan gelombang elektromagnetik di kevakuman dan juga di udara sebagai pendekatan. Nah, ini gambar 458 menunjukkan radiasi pointing dengan faktor S, di mana S itu adalah sekali dari perkalian vektor E dan H. Oleh karena itu, kekuatan medan listrik E pada jarak R tertentu dapat dari sumber radiasi dapat dihitung dengan persamaan menggunakan persamaan PEIRP, yaitu PEIRP adalah daya transmisi yang dipancarkan oleh isotropik emitor. Polarisasi gelombang elektromagnetik ditentukan oleh arah medan listrik gelombang. Kami membedakan antara polarisasi linear dan polarisasi sirkular. Dalam polarisasi linear, arah garis medan listrik E dalam kaitannya dengan permukaan bumi memberikan perbedaan antara horizontal, yaitu garis medan listrik yang berjalan sejajar dengan permukaan bumi, dan vertikal, yaitu garis medan listrik yang dijalankan pada sudut kanan ke permukaan bumi atau polarisasi. Ini gambar A adalah polarisasi vertikal, gambar B adalah polarisasi horizontal, dan gambar C adalah polarisasi sirkular. Dalam sistem RFID pada umumnya tidak ada hubungan tetap antara posisi antena portable transponder dengan antena reader. Hal ini dapat menimbulkan fluktuasi dalam kecerdasan membaca yang baik, tinggi, dan tak terduga. Masalah ini dibantu oleh penggunaan polarisasi sirkular di antena reader. Arah rotasi medan dapat ditentukan oleh susunan garis delay. Kami membedakan antara polarisasi sirkular tangan dengan polarisasi sirkular tangan kiri atau right hand circular polarization RHCP dengan left hand circular polarization atau LHCP. Sebuah rugi polarisasi 3 dB harus diperhitungkan antara linear dan antena terpolarisasi sirkular. Namun hal ini tidak tergantung pada arah polarisasi dari antena penerima, misalnya transponder. Kepadatan radiasi dapat dihitung dengan rumus R sama dengan P1 kali GI per dibagi 4Pi kali R kuadrat. Kemudian 462 ini adalah perbandingan dari pola radiasi antara dipol dengan emitor isotropik. Lihat sensitivitas transponder. Terlepas dari jenis power supply transponder, kode medan minimum E diperlukan untuk mengaktifkan transponder atau pasukan dengan energi yang cukup untuk pengoperasian sirkuit. Kode medan minimum disebut bidang interogasi. Kekuatan Emin dan sederhana untuk perhitungan. Berdasarkan input minimum yang dibutuhkan HF, listrik Pmin dari detektor Schottky dan G transponder antena gen, kita menemukan rumus Emin sama dengan akar 4Pi dikali ZF dikali Pmin dibagi Pi lambda O kuadrat dikali G. Sebuah sumber gelombang permukaan dibuat oleh kombinasi dari transducer interdigital dengan beberapa reflektor pada monokristal piezoelektrik.
dengan dua busbar dari transducer digital yang terhubung dengan antena atau dipol. Sebuah pulsa interogasi frekuensi tinggi yang dipancarkan oleh antena pembaca pada periodik interval. Jika transponder gelombang permukaan terletak di zona interogasi pembaca, bagian dari kekuatan yang dipancarkan dan diterima oleh antena, transponder, dan perjalanan signal konverter interdigital dalam bentuk pulsa tegangan frekuensi tinggi. Transducer interdigital mengkonversi bagian dari daya yang diterima menjadi akustik permukaan gelombang yang merambat dalam kristal pada sudut kanan jari-jari transducer. Gambar 494 menunjukkan gelombang permukaan dari reflektor sederhana, dan 495 menunjukkan diagram fungsional dari permukaan gelombang transponder. 400 menunjukkan prinsip dari resonansi pada gelombang permukaan transponder, dan 401 menunjukkan prinsip dari tampilan transponder gelombang permukaan dengan dua resonator dengan frekuensi yang berbeda-beda. Gambar 103 menunjukkan gelombang permukaan transponder pasif yang dihubungkan ke sensor eksternal. Menggunakan transponder gelombang permukaan, bahkan sensor konvensional dapat pasif diintegrasi melalui radio jika impedans perubahan sensor sebagai akibat dari perubahan dari kuantitas fisik Y, misalnya fotoresistor, Hall sensor, NTC atau PTC resistor. Untuk mencapai hal ini, transducer interdigital kedua digunakan sebagai reflektor dan terhubung ke eksternal sensor. Hal ini akan mengubah transmisi akustik dan refleksi load dari konverter yang terhubung ke beban ini, dan dengan demikian juga akan mengubah magnitudo dan fase dari pantulan pulsa HF yang dapat dideteksi oleh reader. Gambar 404 menunjukkan permukaan transponder gelombang permukaan pasif seperti kasus untuk sebuah sensor impedansi dan transducer digital kedua digunakan sebagai reflektor. Elemen sirkuit eksternal dari busbar transducer interdigital ini memungkinkan untuk beralih di antara keadaan hubung pendek dan terbuka. Hal ini secara signifikan mengubah akustik transmisi dan refleksi raw transducer, dan dengan demikian juga besarnya pantulan dan fase dorongan HF yang dapat dideteksi oleh reader. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.